Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allah ta'ala bi kitabil karim wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Allah firman, katakan wahai Muhammad, jika kalian ingin dicintai oleh Allah, fattabi'uni, ikuti langkah Rasul, yuhibbukumullah, pasti kalian akan dicintai oleh Allah. Ini datang musibah bencana kepada kita karena kita berbuat yang dimurkai Allah. Sunnah yang kita lakukan, berjamaah dengan Allah, kita buat berdakwah, kita lalaikan, sehingga datang musibah kepada kita. Maka harus kita ini suruh bukan sunnah, dipaksakan begitu bukan sunnah. Nanti sudah dipaksa baru terbiasa, dan terbiasa menjadi adat kebiasaan. Kalau menjadi adat kebiasaan, rasanya kalau nggak pakai sorban, nggak pakai peci, nggak pakai jubah dalam mana-mana tuh seperti mau musibah itu datang kepada kita. Kalau pakai sorban, nggak pakai peci, nanti datang pula kecelakaan nyamper aku bagaimana? Datang pula nanti sepeda motor nabrak aku bagaimana? Datang pula nanti malah salah satu orang yang jatuh aku bagaimana? Begitu seharusnya pikirannya. Bukan malah anteng aja nggak pakai peci, anteng aja nggak pakai sorban. Itu bahasa nama itu. Kalau sunnahnya dipaksakan nanti. Kalau sama aku itu saja. Lain toh. Masa diberi Allah Subhanahu wa ta'ala. Diterangkan oleh Ibnu Rajab, diterangkan oleh Ibnu Rajab tentang sunnah itu, diterangkan oleh Ibnu Rajab tentang sunnah, diterangkan oleh Ibnu Rajab bahwa sunnah itu dipakai untuk arti yang pertama perjalanan hidup Rasulullah. Sirah perjalanan, sirah itu perjalanan hidup Rasulullah. Bagaimana kehidupan saya Rasulullah dalam hidupnya, itu kita contoh, kita teratur perjalanan hidup Rasulullah. Sementara Ibnu Faris, ada Ibnu Faris menyebutkan sunnah Rasulullah ialah perjalanan hidupnya. Sunnah Rasulullah SAW adalah perjalanan hidupnya. Yang maksud dengan sunnah itu seluruh perjalanan hidup Rasulullah SAW dibuatnya dari mau tidur, kemudian beraktivitas, bangun tidur, sampai tidur kembali. Itulah sunnah Rasulullah SAW perjalanan sehari-hari. Yang kedua, yang maksud dalam sunnah adalah hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Ini sunnah, ini hadis. Laksanakan sungguh-sungguh, biar nanti Allah SWT sayang cinta kepada kita. Datang rahmat. Seharusnya kita kena banjir bandang nih hari ini misalnya. Tapi karena kita bukan sunnah, tidak jadi. Kenapa? Yuhibbukumullah, Allah cinta kepada kalian. Ayah kita marah sama kita, ya. Mau mana si pulang tadi, susunan nggak dengar. Tiba-tiba ayah kita tuh kita bawa makanan kesukaannya. Jadi nggak ayah kita tuh marah sama kita? Hah? Jadi nggak? Mana si pulang dari, mana si Nizam dari? Dapat pukul tangannya, tengok nanti ya. Panas sekali kulit. Tiba-tiba gitu jumpa, ya, ini ya makanan kesukaan ayah. Oh, jadi nggak marah? Nggak jadi, itu masih ayah kita, apalagi Allah, ya. Allah murka kepada kita. Ini setiap kampung ini semua judi, mabuk, tengger, itu kan sunnah. Semua nggak sholat berjamaah, semua nggak sholat, semua nggak ibadah, semua nggak ngaji. Murka Allah kepada satu kampung tersebut. Bertimpakan, tiba-tiba satu orang hidupkan yang sunnah. Doanya tuh, dia pak, masjid pak berjamaah. Senang Allah. Jadi nggak Allah marah? Nggak jadi murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada bukan sunnah, batal. La ilaha illallah. Ini
Inilah kekuatan sunnah itu saya, ya. Jangan remeh kita, jangan sepele. Tapi kalau udah kita hidupkan sunnah, terus tiba-tiba nggak lagi marah awal gitu, nggak lagi hidupkan, masih sunnah aku nggak lagi hidupkan, nggak ada awal, nggak pakai peci, nggak pakai sorban, nggak mau sholat lagi bersama, nggak mau ngaji pun semua macam datang ke Allah. Maka kita lihat, ya pondok-pondok pesantren yang selalu diuji Allah Subhanahu Wa Taala kena banjir bandang, kena musibah, masya Allah. Tadi dia dengar videonya itu ketakutan santri-santri yang seperti ini. Saking takutnya itu. Kalau datang banjir bandang untuk ubah pesantren mereka. Kita doakan, suara sama-samakan, dan kita doa kepada Allah agar mereka mau hidupkan sunnah. Amin ya rabbal alamin. Begitu caranya. Ya. Kalau hidupkan sunnah, hidupkan dakwah, hari ini juga akan datang lagi musibah. Coba tadi malam kan, deras hujan kan? Baru dia bilang waktu dakwah tadi. Kalaulah dakwah kita ini enggak terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, makin deras hujan. Tapi kalau dakwah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah redakan hujan. Reda enggak? Reda mungkin pelan, enggak sederas ya sebelumnya. Begitulah kekuatan dakwah. Kita minta kepada Allah, Allah kabulkan. Kenapa? Dakwahnya amal Nabi, amal Rasul. Yang siapa perintahkan dakwah? Allah. Hidupkan sunnah ini pakai orang dakwah, pakai Nabi, pakai Rasul. Kalau kita pakai, senang gak Allah? Senang, karena ini kesukaan Allah. Hamba yang paling cintanya pakai sorban, pakai jubah, pakai peci. Hamba yang paling cintanya Rasul, para Nabi sampai Rasulullah SAW berdakwah, mengajarkan umat amat ilmu agama, mendakwah umat, mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemaksiatan. Itu paling disenangi oleh Allah SWT. Terus kita buat seperti yang gue katakan tadi, ada ayah yang mau marah sama anaknya karena anak ini dicari-cari nggak dapat, dicuruni nggak mau, suruh belikan ini doang, itu enggak. Nah, dicari mau marah, dia bukan sama ayah. Tadi suruh ini anak lupa pulang, nggak mau, dia ngelawan dia. Oh mana dia? Awas ya kalau dapat ya, dicari. Rupanya pas dapat ya, ini kue kesukaan makan kesukaan ayah. Hilang marah ayah. Aku tahu ya makan kesukaan ayah lah. Oh nyom. Kalau aku lagi jangan macam gitu. Baik-baiklah sama makmu. Enggak jadi jamaah. La ilaha. Apalagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat yang disenangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang pernah dibuat oleh manusia yang paling cintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Sehingga apabila kita hidupkan sunnah seperti ini, Allah pandang seperti Rasulullah kita. Seperti Rasulku hidup lagi gitu. Seperti Rasulku mendakwahkan agama lagi, seperti Rasulku pakai peci, pakai sorban lagi. Udah, nggak usah kutimpakan musibah. La ilaha illallah. Begitu. Mau kita pakai jubahnya Rasulullah SAW. Kenapa nggak pakai sarung? Sarung ada tuh di dalam. Pakai sarung juga, jubahnya lebih panjang. La ilaha. Pakai sarung, pakai jubah, pakai sarung, pakai jubah juga. Supaya nanti Allah pandang kita seperti mana Rasul. Allah firman, "Wa ma kana rabbuka yudrikal qura bi zulmin wa ahluha muslimun." Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menimpakan azab musibah malapetaka secara zalim kepada negeri dan negeri tersebut masih ada orang yang berdakwah memperbaiki keadaan rusak sekitar. Tidak hidupkan sunnah itu muka Allah. Ya. Allah firman dalam Al-Quran, hati-hatilah orang yang menyalahi sunnah Rasul. Dengarkan. Hati-hatilah orang yang menyalahi sunnah Rasul. Nggak mau ikut sunnah, hati-hati kata Allah dan Al-Quran. Mereka akan ditimpakan kecelakaan ataupun ditimpakan azab yang pedih. Nah, ini dia, ya. Jadi kalau kita tidak mau musibah datang kepada kita, tidak mau banjir bandang datang kepada kita, tidak mau gempa bumi datang kepada kita, tidak mau kerusuhan, peperangan datang kepada kita, hidupkan dakwah, hidupkan sunnah, amalkan ilmu agama secara sempurna. Allah jamin kebahagiaan kita, menghindarkan mahal-mahal. Itu sangat itu juga disebut dengan sunnah. Apa tadi? Segala perkataan Nabi, segala perbuatan Nabi, segala suruhannya dan segala dorongannya. Dorongnya untuk berbuat baik, tak masalah. Itu semua sunnah. La ilaha illallah.
Kemudian Ibnu Ashir berkata, makna yang pokok bagi sunnah ialah jalan yang ditempuh. Makna yang pokok bagi sunnah ialah jalan ditempuh oleh Nabi. Jalan yang ditempuh oleh Nabi, kita ikuti jalannya. Normal itu ada yang bantah ya. Kita nggak dianjurkan untuk menghidupkan jalan Rasul atau langkah-langkah Rasul. Kita hanya dianjurkan menghidupkan syariahnya. Bagaimana kita menghidupkan syariahnya kalau kita langkah-langkah Rasul? Bagaimana? Langkah Rasul ke masjid, kita ke masjid. Rasulullah SAW mengajak kepada kebaikan, melangkahkan kaki ke rumah, kita pun melangkahkan kaki ke rumah. Rasulullah SAW mencegah kemaksiatan, pakai langkah kakinya. Ikuti langkah kaki Rasulullah SAW mencegah kemaksiatan. Rasulullah melangkahkan kaki yang mengajarkan agama kepada sahabatnya, kepada tabi'in. Kita pun mengajarkan agama kepada adik-adik kita, kepada murid-murid kita, kepada masyarakat kita. Ini baru mengikuti langkah-langkah Rasul. Itu perintah Allah tuh, mengikuti langkah-langkah Rasul. Fattabi'uni, ini langkahku. Qul in kuntum tuhibbunallah, kata Allah. Apabila kalian betul-betul katakan Muhammad kepada hamba-hambaku, bila mereka betul-betul mencintaiku, mencintai Allah, ya. Fattabi'uni, ikuti langkahku, langkah Rasulku, langkah Nabi Muhammad SAW. Apabila kita ikuti langkah Rasulullah SAW, maka Allah pandang kita seperti mana Rasul. Yuhibbukumullah, Allah pasti cinta kepada kita. Seperti yang dikatakan tadi, cinta Allah, sayang Allah. Seperti ayah tadi yang mau marah, begitu kita kasih makan kesukaannya, langsung hilang marah. Demikian juga Allah, kalau misalnya Allah SWT lihat kita berbuat yang disukai oleh Allah, yang pernah dibuat nabinya, langsung hilang amarah. La ilaha illallah. Begitulah kita dinamakan dengan yuhibbukumullah, Allah cinta kepada kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah berdasarkan amarahnya diampun dosa, Allah dimaafkan dosa-dosa. Karena Allah berikan dakwah Nabi. Ini dia santitukan. Kemudian yang dimaksud dalam sunnah itu juga adalah etikat yang benar, ya. Etikat yang benar. Main nggak tahu. Ini barusan yang tadi lah sebelum ini. Apa? Apa? Yang pertama apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa. Dan yang kelima yang terakhir yang Raja Buya bilang, gimana benar etikat mengkoja main-main? Itu namanya etikat tidak benar dalam majelis ilmu. Kalau kita benar etikat kita, nggak mau kita berpaling dulu, nggak mau kita main-main. Paham toh? Mau main-main bicaranya, itu namanya etikat yang buruk dalam majelis ilmu. Gak menghargai ilmu yang disampaikan, nanti menyesal. Seharusnya aku dengarkanlah, Islam saya bilang. Maka selamatlah hidup. Begitu. Cerita aja, main-main aja, nggak usah dengar. Nanti aku jadi guru mau dan setan. Jadi setan guru. Jadi apa nantinya? Wali-wali syekh. Kalau main-main, bicara-bicara itu etikat yang batil. Jadi batil. Kalau batil itu mengundang murka Allah, mengundang fitnah, mengundang godaan setan, mengundang kita berbuat buruk nanti. Jadi rata-rata yang perhatikan yang lasak, yang mengambil barang orang itu rata-rata majelis ilmu yang tidak mendengar ya. Kenapa? Kan itu proses setan. Mau lebih. Tapi kalau dia dengarkan majelis ilmu, maka nanti Allah perbaiki awalnya, Allah perbaiki dirinya, Allah perbaiki sifatnya. Ya. Kemudian etikat yang lemah itu lawan daripada etikat yang benar.
udahlah batil, lemah lagi. Nggak kuat ya menahan lisannya itu untuk nggak bicara majelis ilmu, itu nggak kuat tuh. Seharusnya kita lawan itu nafsu. Aku nggak boleh bicara dalam majelis ilmu, aku harus dengar nih. Bukan mulutku yang kupasang, mulutku tutup, telingaku ku dengar, mataku melihat, pikiranku buka, hatiku buka terhadap apa yang disampaikan oleh Abu Yan, terhadap apa yang disampaikan oleh Muta'alim itu, sampai disampaikan oleh Mubayyin yang menjelaskan untuk mendakwakan. Itu kalau misalkan ikutilah sungguh-sungguh ilmu yang dia ajarkan di pondok pesantren nih, yang dengarkan majlis taklimnya, belah amal, ya, muntahab hadisnya, belah amal, ya, muntahab hadisnya. Pesantren, kalau bilang orang itu ibu yang cuma ilmu, nggak ada ilmu pakai biar cari. Kalau yang banyak ilmu itu Allah. Ada satu dia banyak ilmu, tidak sombong dia. Kita manusia ini ilmu kita yang paling banyak sebetulnya ini satu tetes air yang diambil dari lautan. Lautan itu ilmu Allah, diambil satu tetes pakai ujung jari, itulah dibagi ke seluruh makhluk. Banyak ilmu kita sedikit. Ada yang bisa bilang, oh paling banyak ilmu, dia lah paling sedikit ilmu itu. Ya orang yang selalu merasa aku sedikit ilmu, aku mencari ilmu, cari itulah cari dia, nanti akan Allah banyakkan ilmu. Dan Allah mudahkan mengamalkan ilmunya daripada orang-orang yang mengatakan dia paling banyak ilmu, Allah soal paling banyak ilmu. Maka kita tidak boleh katakan aku paling sedikit ilmuku, lebih sedikit sekali. Belajar mengikuti bekas tapak orang-orang soleh yang dia, bekas tapak orang soleh, bekas tapak alim ulama, bekas tapak alim ulama, bekas tapak ustaz-ustaz, bekas tapaknya orang di paros. Itu yang beliau mengais-ngais tapak-tapak itu, tapak seperti ini, dulu seperti tapaknya, beliau dulu seperti itu juga. Ya, mereka menutup pintu, ya ikuti tapak kaki mereka menutup pintu juga. Mereka mencegah kemaksiatan, beliau ikuti dia juga mencegah kemaksiatan. Alhamdulillah, sampai dia dengan Allah. Maka benarkan etikat kita agar nanti ilmu tidak bermanfaat. Niat kita mencari ilmu ini untuk menolong agama Allah, bukan untuk mendebat alim ulama. Justru kita mencari ilmu agama untuk berkhidmat, melayani alim ulama, melayani orang soleh, melayani ustaz-ustaz untuk tubuh kita. Insyaallah, dari apa yang kita buat, Allah akan berkaya. Amin ya rabbal alamin. Kita majlis wa bihamdihi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi tauhid ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maafi alajian. Puluh jauh, puluh naum ya. Kalau